suamiku. Sebelum lanjut episode 449-450, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Waktu berlalu begitu cepat. Episode 449. Sejak teknologi Yiki mengembangkan antibodi virus D, seluruh dunia dengan cepat kembali normal. Segalanya tampak begitu penuh harapan dan kerinduan, dan ada suasana yang berkembang di mana-mana. Tetapi hanya sedikit orang yang mengerti bahwa situasi saat ini hanya dapat bertahan selama 2 tahun. Jika manusia tidak dapat menguraikan kode genetik virus D dalam 2 tahun ini, maka seluruh ras manusia akan punah. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Pada tahun ini, tim peneliti ilmiah global masih gagal memecahkan kode genetik virus D, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak jauh dari kesuksesan. Apa yang membuat semua ahli ilmiah berantakan adalah bahwa saat ini, virus D telah berevolusi. Evolusi ini benar-benar mengganggu pemikiran mereka. Untuk sementara, seluruh tim jatuh ke dalam keadaan tidak bisa memulai. Tetapi mereka semua tahu bahwa waktu sangat berharga, dan mereka masih memiliki 1 tahun lagi. Jadi setelah seharian frustrasi, seluruh tim mencurahkan seluruh energi mereka untuk bekerja. Mereka adalah harapan umat manusia, harapan bumi, dan mereka harus berdiri teguh. Ketika tim peneliti ilmiah menyampaikan berita itu kembali ke negara mereka sendiri, pada saat itu, para pemimpin top dunia kehilangan kesadaran untuk sesaat. 1 tahun kemudian, kandungan oksigen di atmosfer turun menjadi 19,7%, yang hampir mencapai batas tubuh manusia. Masih ada 1 tahun untuk manusia, tetapi virus D telah berevolusi. Ini juga dapat mempercepat penghancuran tanaman. Dalam setahun terakhir, kandungan oksigen di udara akan kurang dari 19%. Pada saat itu, hampir semua orang akan memperhatikan apa yang sedang terjadi. Sebuah bayangan telah dilemparkan ke dalam hati para pemimpin puncak semua negara. Faktanya, sudah banyak manusia yang memperhatikan penurunan kandungan oksigen saat ini, karena sebagian besar tanaman layu dan sebagian besar tanaman baru tidak hidup. Orang-orang yang berhati-hati telah menemukan bahwa situasinya tidak benar. Tetapi saya pikir para peneliti global masih menguraikan virus D. Memikirkan berbagai bencana yang ditimbulkan oleh kerusuhan setahun yang lalu, orang-orang yang menemukan bahwa situasinya tidak benar juga diam-diam menyembunyikan masalah itu di dalam hati mereka. Tapi berapa lama bisa disembunyikan, saya tidak tahu. Tahun ini, Charlie juga mengabdikan dirinya pada rencana tingkat SSS yang dia keluarkan setahun yang lalu. Semua orang terburu-buru untuk waktu, dan dia sama, tidak membiarkan dirinya beristirahat sejenak. Melihat bahwa Charlie bekerja sangat keras, seluruh teknologi Yiki juga terinfeksi. Pada tahun ini, berbagai indikator tugas ditetapkan, dan hampir semuanya terlampaui. Tentu saja, penghargaan bagi karyawan semakin besar. Charlie tidak merasa buruk tentang uang sama sekali. Selama setiap orang dapat mengabdikan 200% untuk bekerja, dia dapat memberi setiap orang 3 kali gaji. Struktur gaji teknologi Yiki telah sepenuhnya merangsang semua karyawan. Tahun ini, semua orang telah bekerja keras untuk hidup mereka. Meskipun banyak eksekutif merasa bahwa segala sesuatunya tampak agak berat, mereka tidak meminta terlalu banyak, hanya bekerja keras setiap hari. Pada bulan Mei, Charlie baru saja menguraikan teknologi sistem anti-gravitasi dari manik-manik. Sementara dia bersemangat, dia tiba-tiba menerima telepon dari Liu Changfeng. Ketika Charlie terhubung, dia mendengar Liu Changfeng berkata, Sensu Tiangong lepas landas pada tanggal 15 Juni. 10 tempat telah disediakan untuk Anda. Harap bersiap. Berita ini saat ini berada di bawah kerahasiaan tingkat SSS. Sebelum tanggal 15 Juni tolong jangan biarkan orang kedua tahu. Charlie gemetar, dan akhirnya mengerti apa rencana di atas. Sebenarnya, dia sudah menebaknya setahun yang lalu, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknologi di tingkat nasional telah mencapai titik ini, dan kemajuannya begitu cepat. Saya akan memikirkannya, dan saya akan memberi Anda jawaban besok, dan berterima kasih kepada para pemimpin atas kepercayaan mereka dan tidak menyerah. Charlie berpikir sejenak dan berkata, dia telah membuat begitu banyak kontribusi untuk negara dan umat manusia dalam beberapa tahun terakhir. Adalah normal bagi negara untuk tidak menyerah padanya. Namun,
hanya ada 10 tempat yang terlalu pelit. Namun, dari 10 tempat ini, dapat dilihat bahwa Sensu Tiangong sangat kecil, dan tidak diketahui apakah itu bahkan dapat menampung 50.000 orang. Yah, saya harap Anda dapat membuat keputusan sesegera mungkin. Jumlah tempat terbatas, karena Sensu Tiangong dibangun bersama oleh lebih dari 100 negara di dunia. Liu Changfeng berkata dan menutup telepon. Charlie berjalan keluar dari laboratorium, berganti pakaian, dan ketika dia tiba di tempat istirahat, seseorang membawakannya minuman dingin, lalu bersandar di kursi istirahat dan merokok. Panggilan telepon Liu Changfeng barusan membuatnya merasa bahwa dia belum menjawab. Dia tahu bahwa akan ada hari seperti itu, tetapi ketika itu datang, dia masih sedikit tidak dapat diterima. Sangat berat. Hal di atas telah diberikan sebelumnya. Tidak, aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir, Charlie. Charlie mencubit puntung rokok, lalu mengeluarkan layar holografik dan memberikan sistem anti-gravitasi yang baru saja diuraikan ke Dingda Charlie. Tahun ini, Charlie telah menguraikan manik-manik, dan sejauh ini, ia telah menguraikan 2 teknologi teratas, yaitu teknologi layar holografik dan sistem anti-gravitasi. Teknologi layar holografik adalah produk super setelah teknologi 6 gram dikembangkan. Selama jaringan 6 gram terhubung, layar holografik dapat digunakan untuk panggilan video atau mentransfer file besar kapan saja dan di mana saja. Teknologi ini adalah satu persatu pengikatan chip akun, sangat nyaman digunakan, sehingga hanya dalam film fiksi ilmiah teknologi layar holografik dapat diwujudkan. Dalam sekitar 6 bulan terakhir, setiap pertemuan kelompok teknologi Yiki tidak lagi harus kembali ke perusahaan grup bersama-sama. Selama rapat, semua orang dapat menyalakan layar holografik untuk mewujudkan konferensi video simulasi. Tapi Du Fei dan Xiao Zhan, yang jauh di Afrika dan pemberani, tidak bisa melakukannya. Karena munculnya virus D, stasiun pangkalan teknologi komunikasi kuantum China tidak meluas ke Afrika dan menjadi berani. Dingda Charlie menerima dokumen yang disahkan oleh Charlie, dan setelah menontonnya sebentar, dia menempatkan Charlie di video call. Karena sistem anti-gravitasi terlalu penting, ini adalah salah satu langkah kunci dari rencana tingkat SSS mereka, dan dia harus mendiskusikan berbagai karakteristik teknologi ini dengan Charlie. Setelah Charlie dan Dingda Charlie membahas sistem anti-gravitasi selama lebih dari 1 jam, Dingda Charlie benar-benar menguasai teknologi menara. Dia mengeluarkan ponselnya dan berbicara dengan Du Fei dan Xiao Zhan. Setelah membiarkan mereka semua bersiap, bawa semua pasukan kembali ke Yuzhou dalam waktu 10 hari. Jika di masa damai, pasukannya pasti tidak akan bisa memasuki wilayah China, tetapi sekarang berbeda. Mereka berdua tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka sedikit bingung, tetapi mereka tidak bertanya terlalu banyak selama panggilan telepon, dan mereka berdua berencana untuk membicarakannya setelah kembali ke rumah. Setelah memberitahu keduanya, Charlie siap untuk pulang. Sudah lebih dari sebulan dia tidak pulang. 10 tempat terlalu sedikit. Episode 450. Keesokan harinya, Charlie menolak Liu Changfeng karena 10 tempat terlalu sedikit, dan dia tidak ingin menyerah sebelum saat-saat terakhir. Tetapi mulai hari ini, Charlie telah mulai membeli persediaan, makanan, dan sebagainya di seluruh dunia. Hanya dalam setengah bulan, teknologi Yiki memperoleh berbagai bahan seperti gunung. Tak seorang pun mengerti. Tetapi beberapa orang sudah memikirkannya. Pada tanggal 14 Juni Charlie mengirim lebih dari 15.000 tentara dari kuil pembunuhan ke Taman Sains, dan suasana di seluruh Taman Sains menjadi sedikit aneh. Pada hari ini, Charlie memberitahu semua orang di kamar dagang, menyarankan agar mereka memindahkan semua keluarga mereka ke Taman Sains dan Teknologi besok siang. Menghadapi pertanyaan semua orang, dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan, hanya saja mereka akan memahaminya di hari berikutnya. Malam itu ketika Charlie bertemu dengan Jenderal Situ Jian yang menjaga Taman Sains dan Teknologi. Situ Jian adalah seorang jenderal dari 5.000 tentara yang dikirim oleh wilayah militer Barat Daya untuk melindungi Taman Sains dan Teknologi. Dia memiliki pangkat kolonel. Charlie memintanya untuk makan beberapa kali. Saudara Situ, apakah Anda memperhatikan bahwa suasana selama periode ini tampaknya sedikit tidak biasa? Charlie tiba-tiba berkata ketika dia melihat Situ Jian di Taman Sains. Situ Jian terkejut. Charlie biasa memanggilnya Jenderal Situ,
tetapi hari ini dia tiba-tiba memanggilnya saudara Situ, yang sedikit mengejutkannya. Bukankah dia kebetulan bahwa perubahan nama Charlie agak tidak sopan padanya? Sebaliknya, seorang pria besar di tingkat Charlie sudah bisa mengabaikan keberadaannya. Lu, bagaimana Presiden Lu bisa mengatakan itu? Situ Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa semuanya normal, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Saudara Situ, apakah wilayah militer menghubungi Anda baru-baru ini? Charlie bertanya lagi. Situ Jian terkejut lagi, dan kata-kata Charlie membuatnya semakin bingung. Tidak, aku belum menghubunginya selama lebih dari sebulan. Situ Jian menggelengkan kepalanya dan berkata seperti kata-kata. Anda memanggil beberapa komandan tentara distrik atau beberapa bos besar dan melihat apa yang terjadi. Kata Charlie. Situ Jian tampak bingung, tetapi dia masih tanpa sadar mengeluarkan telepon dan memanggil atasannya. Telepon berdering, tetapi tidak ada yang menjawabnya untuk waktu yang lama. Dia menelepon beberapa orang yang terhubung dengan baik lagi. Dalam situasi yang sama, beberapa orang yang terhubung dengan baik langsung menutup teleponnya. Sebuah firasat buruk muncul di hati Situ Jian, dan wajahnya berangsur-angsur tenggelam. Kamu telah ditinggalkan. Seluruh pasukanmu telah ditinggalkan. Tepatnya, miliaran orang di seluruh dunia telah ditinggalkan. Charlie mengeluarkan sebatang rokok dan berkata perlahan. Ah. Hati Situ Jian bergetar, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Apakah Anda percaya atau tidak, besok, orang-orang tingkat tinggi dari seluruh dunia akan meninggalkan bumi dengan pesawat ruang angkasa Shenzhou Tiangong. Charlie mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Situ Jian, dan berkata dengan ringan. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Situ Jian tidak menerima asap dari Charlie, tetapi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Hanya saja kepalanya semakin tidak percaya diri, dan suaranya juga mengandung sedikit ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Karena masih ada 3 bulan, kandungan oksigen di udara akan turun di bawah 19%, dan kemudian semua manusia akan mati secara perlahan. Pesawat ruang angkasa Shenzhou Tiangong mengambil semua bank sperma manusia dan bersiap untuk pergi ke alam semesta untuk menemukan tempat tinggal manusia yang cocok. Planet, ini adalah satu-satunya harapan agar manusia dapat terus berlanjut, dan saya dengan tulus berharap mereka sukses. Charlie berkata dengan tenang. Kali ini, Situ Jian tidak membantah, tetapi wajahnya perlahan menjadi sedikit putus asa. 3 bulan. Akankah manusia yang tersisa hanya bertahan selama 3 bulan terakhir? Lu, saudara Lu, Anda telah melakukan begitu banyak untuk negara dan untuk seluruh umat manusia, mengapa mereka tidak memberi Anda tempat? Situ Jian tiba-tiba bertanya, merasakan sedikit ketidakadilan untuk Charlie. Sejujurnya, Situ Jian telah bertanggung jawab untuk melindungi Taman Sains dan Teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Langkah demi langkah, Situ Jian telah menyaksikan teknologi Yiki tumbuh semakin kuat. Mereka terus mengembangkan berbagai teknologi puncak yang telah memperkuat Tiongkok dan memberi manfaat bagi umat manusia. Apalagi, krisis virus D setahun yang lalu juga merupakan momen paling kritis ketika Eki mengembangkan antibodi untuk menyelesaikan seluruh krisis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Eki adalah penyelamat umat manusia. Tetapi untuk orang seperti penyelamat Charlie, Shenzhou Tiangong tidak memiliki tempat untuknya, itu benar-benar mengerikan. Ya, mereka memberi saya 10 tempat di bulan Mei, tetapi 10 tempat ini terlalu sedikit, saya tolak. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa? Meninggalkan bumi, setidaknya ada secercah harapan, tetapi jika Anda tinggal, pasti tidak ada harapan. Mengapa Anda ingin tinggal? Kata Situ Jian bingung. Saudara Situ, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Setelah besok, seluruh bumi pasti akan rusak. Apa yang akan Anda pilih? Bawa pasukan Anda untuk membunuh dan melampiaskan, atau menggunakan hak Anda untuk melindungi lebih banyak manusia yang tidak bersalah. Charlie tidak menjawab pertanyaan Situ Jian, tetapi menatap mata Situ Jian. Sebagai seorang prajurit, tentu saja, yang paling penting adalah melindungi manusia yang tidak bersalah. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu saya pertimbangkan. Meskipun saya juga putus asa, manusia yang tersisa dapat hidup setidaknya selama 3 bulan, kan? Tidak sampai saat-saat terakhir. Mengapa Anda harus menyerah? Situ Jian tenggelam sejenak, lalu berkata dengan kuat. Saudara Situ pantas menjadi prajurit yang terhormat. Jadi,
Saya akan menjawab Anda sekarang. Ada beberapa alasan mengapa saya tidak memilih 10 tempat untuk Sensu Tiangong. Pertama, mereka memberi saya sangat sedikit tempat, dan mereka memiliki terlalu banyak saudara. Kedua, Sensu Tiangong dibangun oleh lebih dari 100 negara. Orang-orang suci dari semua negara ada di pesawat ruang angkasa. Bahaya tersembunyi dari memperebutkan kekuasaan terlalu besar, dan sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Ketiga, teknologi Iki juga sedang membangun pesawat ruang angkasa, yang pasti akan selesai dalam waktu 3 bulan, dan pesawat ruang angkasa saya dapat menampung hampir 100.000 orang. Kata Charlie. Mata si Tujian melebar lebih dulu, dan kemudian sesuatu yang disebut harapan perlahan muncul di matanya yang putus asa. Lu, saudara Lu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Si Tujian akhirnya mengerti mengapa Charlie memanggilnya. Pasti ada tugas penting yang harus dipercayakan kepadanya, dan pada saat yang sama, tidak boleh ada kerusuhan di pasukannya. Kendalikan pasukanmu, kembali dan katakan yang sebenarnya secara langsung, dan minta mereka untuk membawa semua keluarga mereka ke Taman Sains. Mulai besok sore, kamu akan bertanggung jawab atas pembangunan pangkalan pesawat ruang angkasa, kata Charlie. Si Tujian mengangguk berat, lalu berbalik dan meninggalkan Taman Sains. Charlie memeriksa waktu, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya.